menjadi atau bergabung dengan PDI Perjuangan tentu saja posisinya sebagai cawapres, karena Ibu Mega tetap sebagai capres kita. Jadi komunikasi politik yang kita lakukan ini kita mencari cawapres, bukan mencari pengganti capres dari PDI Perjuangan. Mbak, jadi hari ini apa dong, siapa dong Mbak? Belum ada hari ini masih menunggu kelanjutan dinamika yang ada, kan batasnya sampai tanggal 16. Ya kita tunggu aja, sebelum tanggal 16 pasti PDI Perjuangan akan segera memutuskan apa yang terbaik untuk Artinya partai. Prabowo belum mau jadi Mega dan Prabowo itu makin menjauh apa makin mendekat intinya? Semuanya semakin dekat, kan boleh semuanya datang ke kita dan kita datang ke mereka lah, ibaratnya begitu. Tapi kan semuanya itu harus mateng, bukan hanya capres dan cawapresnya aja, tapi bagaimana menyatukan dua gerbong ini supaya menyatu sampai ke grassroots-nya gitu. Ini ada dua pertemuan sebenarnya. Yang pertama pertemuan dengan tim kelanjutan dari yang kemarin untuk membahas, menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan membangun kebersamaan, kesepakatan dan sebagainya. Dan insya Allah perbedaan-perbedaan yang ada itu sudah semakin mengecil. Dan harapannya mudah-mudahan pada hari ini kedua tokoh sudah bisa bersama-sama untuk menyepakati dan sebagainya. Itu yang pertama. Tetapi kami juga pada hari ini bertemu dengan tim lain karena memang opsinya juga terbuka begitu ya. Karena politik sekarang ini memang sangat dinamis dan hari ini merupakan hari critical time untuk semua, bukan hanya PDI Perjuangan. Saat pasangan Capres SBY Budiono masih sibuk dengan pemeriksaan kesehatannya, Capres yang diusung Partai Golkar dan Hanura Yusuf Kala siang tadi justru sibuk mengunjungi berbagai lokasi pembangunan di Jakarta. Di antaranya proyek Banjir Kanal Timur atau BKT di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur dan Rusunami di Kalibata Jakarta Selatan. Kedatangan JK dan rombongan disambut Kepala Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane, Pitoyo Subandrio. Kepada Pitoyo, JK meminta proyek BKT segera diselesaikan untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta. JK dan rombongan melanjutkan peninjauan hingga ke ujung proyek BKT di kawasan Cilincing. Meski diguyur hujan saat berada di proyek ini, JK sempat turun dari mobilnya untuk meninjau langsung proyek BKT. Usai meninjau proyek BKT, JK langsung menuju kawasan Kalibata untuk meninjau proyek Rusunami. Proyek ini sempat terbengkalai setelah disegel Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Jakarta karena belum memiliki EMB. Awal pekan ini pembangunan Rusunami dilanjutkan setelah izin pembangunan proyek tersebut keluar. JK meminta agar semua persoalan proyek Rusunami ini segera diselesaikan karena proyek ini sangat dibutuhkan oleh kalangan menengah ke bawah. Aturan, tapi aturannya cepat. Nah, itu kan, kalau itu kan oke ya. Cepat lebih baik. Cepat lebih baik. Cepat lebih baik. Kegiatan JK dilanjutkan sore harinya dengan menghadiri dialog ekonomi yang digelar Kadin Indonesia. Dialog ini untuk mengetahui visi ekonomi JK sebagai calon presiden dari kubu Partai Golkar. Dalam dialog bersama para pengusaha ini, JK optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam 2 tahun ke depan. Selain pertumbuhan di sektor real, pertumbuhan ini dibantu dengan membaiknya kondisi ekonomi global. Tim Liputan, Metro TV. Setelah kemarin melakukan pemeriksaan maraton hingga dini hari terhadap Antasari Ashar dan Wiliardi Wisat, tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Dzulkarnain, hari ini tim penyidik tidak melakukan pemeriksaan. Menurut penyidik, sebelumnya sudah ada konsultasi dengan pihak kejaksaan terkait berkas Antasari. Dan dalam 1 atau 2 pekan mendatang diharapkan berkas Antasari sudah bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk kepentingan penyidikan, masa penahanan Wiliardi Wisat diperpanjang hingga 20 hari ke depan. Kuasa hukum Wiliardi, Yohanes Jakob, mengatakan masa penahanan kedua bagi Wiliardi berlaku sejak 18 Mei hingga 6 Juni mendatang. Sejak kemarin, Wiliardi juga telah dipindahkan dari Rutan Brimob Kelapa II Depok ke Rutan Bareskrim Mabes Polri. Yohanes membantah kliennya telah mencabut beberapa poin keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, sebagaimana disebutkan pengacara Antasari Ashar. Tadi malam punya berita itu tidak ada dikonfrontir, itu satu. Belum dikonfrontir dan tidak ada alasan hukum untuk konfrontir, itu satu. Dan yang kedua, adanya pencabutan perubahan BAP itu
semua tidak benar, melainkan pemeriksaan berjalan biasa, maka kami serahkan saja kepada kewenangan penyidik. Sementara itu istri Wiliardi, Nova Wiliardi hari ini gagal menemui suaminya. Meski telah menunggu selama 4 jam, Nova yang ditemani putri sulungnya tetap tidak diizinkan menemui sang suami. Nova yang baru kali ini datang menjenguk menyatakan suaminya tidak pernah menyinggung nama Antasari maupun Sigit Hadyowibisono yang juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Tim Liputan Metro TV. Ibu sudah berapa kali ketemu Bapak, Bu, di Barreskrim ini, Bu?